Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi huda amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat saged sami-sami kumpul nggih teng majelis mriki. Muga-muga dadi majelis sing mubarok nggih teng rumahe saudara Ali. Mugi-mugi mohon kita dapat barokah sholawat nggih, kumpul zikir kali ngrungokaken hadis Nabi niki nggih, majelis ilmu insyaallah. Kita niki nerusaken hadis tentang bab muraqabah nggih. Hadis yang pertama hadis Jibril nggih, hadis malaikat Jibril niki tentang iman, Islam, iman kali ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Terakhir kemarin niku sampai hadis napa mengenai tentang rukun Islam nggih. Niki napa ada seorang laki-laki yang datang, sering kita dengar hadis niki nggih, orang laki-laki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Yang sahabat ndak ada yang kenal, tapi wonge rapi bersih, ndak mungkin dari luar kota, dari penampilannya. Tapi kemudian beliau niki bertanya tentang Islam, kali Nabi dijawab nggih, al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kita kenal dengan rukun Islam niku. Terus rajul niki, orang tersebut niku mengatakan sodakta nggih. Sampean bener nggih, ngomong bener niki teng Nabi Muhammad. Tadinya sahabat niki terheran-heran nggih dengan tingkah laku orang tersebut nggih. Dia bertanya tapi dia juga yang membenarkan nggih. Lanjutane niki fa akhbirni 'anil iman. Nggih, si rajul niki, seseorang niki bertanya kepada Nabi, minta diberi penjelasan tentang iman. Qala antu'mina billah nggih. Iman adalah antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman terhadap qada dan qadar Allah nggih, baik yang baik nggih ataupun qada takdir yang jelek nggih. Qala sadaqta, dia mengatakan sadaqta, engkau benar. Nah, dalam hal niki nggih, napa yang nomor 2 yang ditanyakan adalah tentang keimanan. Kita tahu sendiri keimanan ini adalah napa suatu keyakinan nggih, pembenaran yang adanya niku di dalam hati kita nggih. Hakikine iman niku sing semrap nggih Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman kan bisa tambah bisa kurang nggih, dan kita harus mengusahakan bertambahnya keimanan tersebut nggih. Kita niki sering ngaku iman kepada Allah nggih. Kita ngaku iman terhadap malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, dan hari akhir dan lain sebagainya. Niku tentu saja nggih harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata kita insyaallah nggih wis salat nggih, terus dan lain sebagainya pun nggih, puasa Ramadan nggih. Tapi keimanan niki adalah adanya di dalam hati. Jadi teng hati kita harus diyakinkan oleh Allah niki, kalau Allah niki benar-benar ada, ngoten. Harus yakin seyakin-yakinnya, harus ditanamkan dalam hati Allah niki maha ada nggih. Dan Allah punya sifat-sifat nggih, wujud kita kok saterusé niku nggih yang kita hafalkan niku. Allah ndak butuh pada sesuatu, Allah tidak napa butuh pada tempat dan lain sebagainya nggih. Kemudian yang kedua, iman terhadap para malaikat Allah, ngoten. Meskipun malaikat niki tidak bisa dilihat, tentunya kita nggih harus percaya akan hal tersebut nggih. Sesuatu yang tidak bisa dilihat niku belum tentu tidak ada kan. Zaman dulu mboten wonten tiyang saged ndelok swara semisal nggih. Kemudian berjalan zaman nggih, tirose swara bisa dilihat dengan melihat gelombangnya. Ngoten nggih, biyen gak saged dilihat blas. Terus wonten teknologi misalkan swara gelombangi ngeten nggih, dan lain sebagainya nggih. Dulu mungkin napa
Zaman sakniki lak wonten ati rose napa menggerakkan robot tapi pakai gelombang otak nggih, semisal nggih. Lah gelombang otak ya napa ningali ya kan ndak bisa dilihat nggih. Zaman dulu mungkin seandainya ada orang bilang ngoten nggih kita ngomongi gak ono kan nggih. Karena ndak kelihatan nggih. Kembalinya kan sesuatu yang belum pernah kita lihat niku nggih belum tentu tidak ada, termasuk malaikat, apalagi malaikat informasinya nggih dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak pernah kita lihat, nggih kita tetap harus yakin kalau malaikat niku ada secara napa seluruhnya nggih, yang kita tidak tahu persis jumlahnya nggih. Informasi yang kita peroleh sing diapal biasanya nggih 10 niku kan ngoten. Selain itu kan kita boten semerap, kecuali mungkin lek teng Quran wonten nggih malaikat yang menggotong arsy semisal nggih. Kemudian malaikat-malaikat zabaniyah nggih yang ada di dalam neraka nggih. Bukan penjaga neraka ya, tapi yang ada di dalam neraka niku keterangannya kan ada dalam Al-Qur'an nggih. Ya teng hadis Nabi misalkan malaikat hafadzah nggih, malaikat napa sayyara semisal nggih dan lain sebagainya nggih. Niku seluruhnya harus kita yakini adanya para malaikat tersebut ngoten. Meskipun kita mboten semerap bentuke ngoten. Karo bentuke ana apa nggih. Meskipun kita yakin nggih lek malaikat niku menyerupakan diri, pasti menyerupakan diri menjadi laki-laki, sosok laki-laki seperti dalam cerita-cerita para nabi nggih, termasuk dalam hadis Nabi niki malaikat Jibril menyerupakan diri menjadi orang laki-laki ngoten, bukan orang perempuan ngoten. Jadi para malaikat yang napa makhluknya Allah nggih, kalau menyerupakan diri teng Quran keterangan dan lain sebagainya niku mesti menyerupakan diri jadi laki-laki, ndak pernah perempuan. Karena malaikat nggih asline tidak laki-laki, tidak perempuan. Niku harus kita yakini ngoten. Kemudian kita juga harus percaya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang kita peroleh dari Rasulullah niku hanya ada 4 yang ada namanya ngoten. Taurat, Zabur, Injil kali Al-Qur'an atau Al-Furqan nggih. Niku informasi yang valid nggih, yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kitab-kitab yang lain yang tidak ada nama nggih, sebutannya suhuf, sohifah ngoten semisal. Kan tidak ada nama spesifik ngoten. Sedangkan yang lain selain niku nggih mboten wonten. Cara kita iktikati karena tidak ada informasi dari Rasulullah, tidak boleh kita mengklaim kitab yang tidak ada informasi tersebut kemudian kita nyatakan niku adalah kitabnya Allah nggih. Kayak klaime beberapa pihak misalkan ngomong kitab napa Weda. Jarene ndek mriku ana ndek kono kaya ana sosok nabi semisal nggih. Oh nabine kaya ya Nabi Muhammad, tapi kan tidak ada informasi dari Rasulullah ngoten. Jadi tidak bisa kita mengatakan oh kitab niku ya berarti kitab samawi, kitab dari langit nggih. Lek mboten nonton info terus kita mengatakan kan nggih mengada-ngada. Sesuatu yang tidak ada napa dalilnya, tidak ada landasan hukum dalam syariat kita. Kayak ngoten iktikad ngoten nih enggak dibenarkan ngoten. Informasi setitik mawon gak wonten dari Nabi Muhammad nggih, dari nabi lho nggih. Terus kita iman secara menyeluruh kitab-kitab Allah. Kemudian kita iman juga terhadap rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala ngoten. Dan rasul-rasul Allah sedanten nggih lanang ngoten, mboten ana sing wedok juga. Kita yakini mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggih, yang jumlahnya kita tidak tahu pasti, tapi informasi yang ada di dalam Al-Qur'an dalam anuan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah nggih ada 25 niku nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an nggih, yang kita hafal niku nggih. Sedangkan yang lainnya belum mboten ada informasi ngoten. Niku harus kita yakini keberadaannya dan kita imani seluruh nabi-nabinya. Kita mboten angsal niru wong Yahudi, ndak percaya teng Nabi Isa, ndak percaya nang Nabi Muhammad. Kita nggih gak oleh niru tiang Nasoro. Tiang Nasoro ndak percaya teng Nabi Muhammad. Lek kita percaya teng Nabi Muhammad, otomatis nggih harus percaya kepada rasul-rasul yang lainnya juga.
Karena niku napa para rasul niku satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan nggih. Gak oleh pilih kasih kita nggih. Gak oleh iman nang Nabi Muhammad tapi tidak iman ke yang lain. Lek iman teng Nabi Muhammad nggih harus iman, harus percaya pada rasul-rasul yang lain. Wal yaumil akhir, kita harus percaya juga terhadap yaumil akhir, ngoten, hari akhir nggih, hari kiamat. Hari kiamat dimulai dari kematian nggih. Niku semuanya juga harus kita yakini sedantene nggih, termasuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, yang salah satu caranya nggih memperbanyak baca sholawat niki ngoten. Nah, jadi lek sholawatan ngeten nggih kita berharap syafaat, tentunya dengan membaca sholawatnya yang napa nggih, berusaha sing apik ngoten nggih. Pas sholawate maksudnya nggih, berusaha yang napa berusaha untuk menikmati semisal nggih dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kita harus percaya yakin dengan takdir Allah, baik yang napa takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik menurut kita. Ngoten, syarri ini kan menurut kita tidak baik. La indallah nggih kabeh ciptaane Allah, ngoten kan? Tapi menurut kita kan mboten apik, misalkan kita kesandung, kita ngomongin nggih gak apik, ngoten. Tapi karena niku takdir Allah nggih kita harus yakin nggih, dan kita tetap harus mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya terkena menimpa kepada kita takdir yang menurut kita niki ndak apik wau, kita tetap husnudzon hasil akhirnya insyaallah nggih apik. Ngoten. Kesandung wau misalkan nggih, menurut kita ndak apik nggih, tapi kita husnudzon mungkin gara-gara kesandung nggih slamet dugi hal jelek yang lebih besar nggih. Mungkin gara-gara kesandung nggih iso nemu napa emas ndek ningsor misalkan nggih, iso nemu nopo dan lain sebagainya nggih. Kita husnudzon. Nah, seandainya terkena takdir yang menurut kita niki ndak apik nggih, kita tetap husnudzon. Lek niku insyaallah menghasilkan kebaikan untuk kita ke depannya, ngoten. Qala sodakta, dia mengatakan nggih sodakta, sampean bener, ngoten. Nah, kemudian nggih yang sesuai kali bab niki adalah bab muraqabah nggih. Rajul niki bertanya, fa akhbirni anil ihsan nggih, berilah aku khabar tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seandainya engkau tidak melihat Allah, ngoten, fa innahu yaraka, maka yakinlah sesungguhnya Allah niki melihat engkau. Ihsan niki adalah muraqabah wau nggih, senantiasa merasa melihat Allah atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam salat semisal nggih, seakan-akan kita niki berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dadi mboten kira wani macem-macem nggih. Terus kemudian kita niki cara di hadapan Allah nggih mukalama kali Allah nggih. Lek mboten saged nggih kaya ngoten nggih, ndak bisa seakan-akan nggih kita yakin Allah Maha melihat nggih. Pasti kan nggih. Tapi keyakinan di hati ini kan perlu untuk ditumbuhkan nggih. Tentu saja lek salat ngeten mboten saged tapi nggih langsung ngoten nggih. Mungkin ada prosese nggih. Prosesnya mungkin kita awalnya kan merasakan yo kita niki salat nggih. Lek mboten cepet-cepet lak krasa salat. Lek sampean kecepetan paling mari salam. Koyok-koyok takbir salam ngoten tok nggih. Tapi lek pelan-pelan lak wonten rasane asikan salat ngoten. Tapi lek suwe-suwe dilampahi koyok ngoten kan suwe-suwe nggih ana rasane mungkin pas maca Fatihah nggih, suwe-suwe nggih ono rasane pas maca takbir nggih. Suwe-suwe ngerasa niki madhep nang Allah ndak pantes untuk napa biasa kita lek pas salat misalkan tola-tole nggih, lek pas salat niki bingung sesuatu semisal nggih. Tapi lek pun ngerasa diawasi nggih, ngerasa niki waktu menghadap Allah kan hal-hal tersebut akan kita hindari sendiri. Niki yang dimaksud muraqabah. Contohnya salat nggih. Secara umum nggih ibadah apapun maupun kehidupan sehari-hari niku nggih.
Tapi secara khusus nggih mungkin untuk kita-kita nggih ketika melakukan sholat nggih, ketika melakukan transaksi nggih, ketika melakukan sesuatu nggih, ketika wiritan, zikir nggih dan lain sebagainya. Ngoten. Niki senantiasa melihat Allah nggih, termasuk kita maca hadis niki kan nggih berusaha membayangkan Rasulullah singen maca hadis niki isine ngoten nggih. Muga-muga mawon kita kembal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih teng surga nggih. Mugi-mugi juga kita barokai kempal sholawatan niki nggih kali majelis ilmu niki insyaallah nggih kita senantiasa dirahmati kali Allah nggih, dinaungi nggih kali malaikat nggih dalam majelis kebaikan nggih. Mugi-mugi juga mendapat pahala yang besar dan sebab kita kempal teng mriki menjadi sebab kita juga nanti kumpul teng akhirat teng surga nggih. Mugi-mugi mawon kita dan keluarga kita nggih diselamatkan dari siksa neraka nggih, diselamatkan dari azab kubur nggih, diselamatkan dari fitnah hidup, fitnah mati, diselamatkan dari fitnahnya dajjal. Dan mugi-mugi kita senantiasa dapat ilmu ingkang manfaat nggih, dan orang-orang tua kita nggih mendapat kebaikan kita-kita nggih, kebaikan hal tersebut nggih. Muga-muga kita senantiasa dadi orang-orang yang sholih nggih. Keluarga kita nggih sholih sholihah nggih. Kita tutup nggih dengan membaca doa niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah